Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Indah Fajria dengan nomor NIM 43220095 dari kelas IP2 Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan memberikan teman-teman bagaimana caranya mengakses atau tutorial Secret bagi pemula, yaitu dengan mengakses dan membuat akun pada Secret. Sebelumnya, tahu nggak sih teman-teman apa itu Secret? Jadi Secret merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh MIT Media Lab yang digunakan untuk mempermudah kita dalam mempelajari konsep atau logika pemrograman. Jadi kita mempelajari konsep kecerdasan dan konsep pemrograman menggunakan tools bernama Secret, yang kita bisa membuat sebuah aplikasi dengan pendekatan visual programming tanpa harus mengetikkan kode program. Jadi fokusnya adalah ke pemahaman logika pemrograman, bukan ke menuliskan kode program. Dan setelah menguasai dengan logikanya, teman-teman bisa melanjutkan step yang lebih event, yaitu dengan mempelajari bahasa pemrograman yang sesuai dengan aplikasi yang diinginkan teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, jika ingin mencobanya, langsung masuk ke halaman URL yang tertera di halaman penelusuran Chrome dan ketik website secret.mi.edu. Kita coba ya. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan join Secret jika kita pertama kali baru menggunakannya. Kita langsung masuk ke join Secret. Nah, pada tampilan ini teman-teman bisa melihat ya. Di sini kita akan memasukkan sebuah nama pengguna dan kata sandi yang diinginkan teman-teman. Kita coba buat namanya. Setelah itu kita lanjut ya. Namanya salah ya, kita coba lagi. Kita lanjut, lalu kemudian kita pilih negara yang diinginkan teman-teman ya. Nih. Selanjutnya next. Setelah itu teman-teman bisa memasukkan tanggal bulan lahir teman-teman. Ini hanya contoh aja ya teman-teman. Selanjutnya kita next. Teman-teman bisa memilih jenis kelamin teman-teman. Selanjutnya next. Nah, di sini kita harus memasukkan surel atau email yang benar ya.
Di tahap ini cukup penting ya teman-teman, karena teman-teman harus mengisi dengan benar. Artinya teman-teman harus memasukkan email address yang aktif, karena nanti akan ada email dari Secret yang teman-teman harus verifikasi. Dan jika teman-teman tidak melakukan verifikasi, maka nanti ketika menggunakan aplikasi Secret ini akan kesulitan dalam men-share project yang kita buat. Kita coba masukkan email. Setelah memasukkan email address ini, kita lalu buat akun. Nah, di sini kita disuruh untuk mengecek email yang tadi kita inputkan ya teman-teman. Berikutnya kita bisa mengecek email karena diminta untuk melakukan verifikasi melalui email. Kita cek emailnya dulu teman-teman. Kita bisa membuka email yang sudah masuk ya teman-teman. Kita bisa mengklik tombol confirm my akun ini. Nah, setelah ini kita bisa membuka Secretnya kembali di sini. Nah, itulah cara-cara atau tahapan-tahapan yang bisa teman-teman lakukan dalam membuat akun di Secret. Setelah itu kita memiliki akun, maka selanjutnya kita bisa membuat project baru. Kita bisa mengklik icon teman-teman yang bernama di sini ya, My Staff atau karyaku. Nah, karena di sini kita pertama kali membuka aplikasi Secret, maka di sini kita belum melihat adanya project yang kita buat. Selanjutnya kita bisa membuat project baru dengan menekan tombol new project atau karya baru. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, inilah adalah tampilan dari Secret itu sendiri. Dan disinilah kita akan sering berinteraksi ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi Secret. Kita bisa menjalankan sebuah program-program yang ingin kita buat di Secret ini. Nah, ini adalah tampilan untuk kita membuat project atau program baru. Nah, di sini ada Secret kucing, yaitu merupakan logo dari Secret ini, teman-teman. Nah, di sini ada tampilan size di bawahnya untuk merubah ukuran sprite, untuk merubah latar belakang sprite. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sebelah kiri kita bisa menemukan blok kode yang sering kita pakai. Sini di Secret pertama ada motion, yaitu untuk menggerakkan sprite, ada looks untuk tampilan, ada sound untuk merubah suara, dan ada event untuk menggerakkan sprite, dan ada control, yaitu untuk mengontrol dan sensing, operator, variabel, dan my block. Lalu di menu ini ada custom, yaitu untuk merubah ukuran dari sprite itu sendiri, dan ada sound untuk menampilkan suara atau menambahkan suara. Nah, teman-teman bisa melihat fitur file juga di sini untuk bisa melihat cara kita menyimpan atau membuat project baru. Jika telah disimpan, teman-teman bisa melihat project yang dibuat tadi di My Staff ini ya, teman-teman. Staff. Nah, di sini ada tampilan program atau project yang kita buat tadi. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah mempublish atau men-share project yang teman-teman buat, maka kita akan bisa melihat projectnya itu di profil kita. Profil. Nah, di sini akan ada tampilan jika teman-teman telah men-share project yang telah teman-teman buat. Nah, itulah tadi bagaimana cara mengakses atau bagaimana tutorial Secret bagi pemula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video tutorial Secret bagi pemula ini. Kita bisa mengaksesnya dengan cara masuk
ke website browser dengan mengklik via URL secret.mi.edu. Mungkin itulah video rekaman saya yang bisa saya sampaikan dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih juga kepada dosen Pak Raditya dan Pak Iin atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih juga kepada teman-teman. Semoga senantiasa bermanfaat dalam video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.